Entah karena kelaparan atau apa, saya mendengar suara riuh kayak pasar. Oke. Suara riuh kayak pasar, ya Allah. Kenapa? Sampai apa ya? Ya Allah, Ini bener-beneran Saman yang ngalamin gitu ya? iya, Oke, lanjutin. riuh sampai pasar. Kayak di pasar, setelah saya noleh ke belakang, Mas, sret, ada candi yang megah banget, Mas. Tapi pas waktu kamu BAB itu? Iya, pas waktu saya BAB-nya di belakang, pas di depan Candinya? candi. Oh. Tapi entah, saya nggak tahu apakah di puncak itu ada candi beneran atau tidak. Oke, lanjut terus. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita. Anjay. Nah, seperti biasanya, spesial malam Jumat kita akan menyuguhkan sebuah cerita horor, ya kan? Ini udah cerita horor episode yang keberapa? Saya lupa karena emang udah agak lama, guys ya. Nah, kita kedatangan narasumber yang maaf dari mana sama Mas? Asli dari Tuban. Aslinya Tuban. dari Tuban, Iya. cuman lagi kuliah di UIN Tulungagung. UIN 1. Tulungagung gitu. Nah, namanya siapa namanya? Nama saya Samsul, Mas. Samsul. Iya. Nama panjangnya pasti Samsul Ma'arif. Iya nggak? Kok tahu sih, Mas? Serius? Iya, Samsul Ma'arif. Bener ya? Bisa bener loh Samsul Ma'arif. Oke, Mas Samsul Ma'arif umur berapa sama Mas? Saya umur 20 tahun di bulan Juni ini kemarin. Oh, selamat ulang tahun ya Mas ya. Terima kasih, Mas. Panjang Mamunun. umur, semoga Siap. sehat selalu. Berarti Amin, baru amin. naik 20 tahun kemarin Iya, itu. baru naik 20 Oke, tahun. baru naik 20 tahun. Nah, ngomong-ngomong ini Mas Samsul ini kemarin sudah sedikit cerita di WhatsApp. Ini ceritanya tentang sebuah pendakian di Gunung Arjuno. Arjuno. Oke, Iya. langsung aja guys, kita pengen denger cerita langsung dari narasumber kita. Monggo silakan. Oke. Aku rada santai gak apa ya? Oke. Saman santai juga nggak apa-apa. Santai sih, Iya. ya. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih banget Mas Mamun telah memberi kesempatan saya untuk menceritakan urip saya ini. Urip, bener, cerita urip. Iya, cerita urip. Sebelum saya lupakan mungkin kita share ke teman-teman. Oh iya, ya. emang kenapa harus dilupakan? Mengganggu ini. Oh mengganggu. Iya. Monggo silakan. Kalau nggak dilupakan berat ini, Mas. Monggo gimana? Oke. Awalnya di kelas 2 SMA, Mas Mamnun, itu ada teman saya yang namanya Mas Chan. Mas Chan itu seorang pendaki, dia sepak terjalnya sudah luar biasa. Oh berarti udah sering daki Iya, gitu udah ya? sering mendaki dan saya diajak gitu. Ayo Sul ikut daki saya ke Arjuno di tanggal ini. Waktu itu berketepatan di tanggal 30 Desember, Mas. Jadi kita rencana 30 Desember itu di atas puncak, merayakan tahun baru di gunung. Berdua? Enggak lah. Oh. Oke, terus? Akhirnya aku bilang gini, bentar Mas, kayaknya saya izinnya susah ini. Ke orang tua susah ini izinnya. Soalnya kan ya anak satu-satunya ya kan, Mas. Cuman tunggal. Iya, tapi sekarang sudah ada adik. Oh, oke. Udah ada adik, kemudian terpaksa ya membohongi orang tua Mas untuk izin. Ini jangan ditiru untuk teman-teman ya. Dari awal sudah berbohong, guys. Ya mungkin ini dari awal ini jalannya sudah agak salah. Udah salah, bukan salah. agak salah. Salah. Malah salah Mas. Salah. Ya. Lanjut. Oke. Kemudian setelah itu saya izin dengan berbohong, Bu, saya minta ridhonya, saya mau ke gunung dengan alasan ini dari sekolah. Oh, kayak apa ya? Mapala, gitu. pecinta alam. Oke. Akhirnya bersama teman-teman saya di sekolah, akhirnya beliau mengizinkan. Tapi dengan berat hati mungkin Mas ya. Sampai-sampai saya diajak ke orang pintar untuk dikasih air supaya buat bekal gitu. Air biasa. Air biasa, oke. Air biasa itu didoakan mungkin Mas ya. Didoakan saya diajak ke sana biar selamat gitulah. Karena kalau di Tuban itu
itu Mas, kayak ilmu Jawa itu masih Masih kental, iya, heeh, benar, masih oke. kental sekali. Jadi setelah itu pesen, si mbahnya itu pesen sama saya, "Air ini jangan sampai habis di gunung. Jadi kamu naik gunung, air ini buat bekal aja, kalau situasi genting baru kamu minum airnya. Tapi kalau situasinya nggak genting, jangan diminum." Mhm. Gitu. Oke, aku ingat pesan itu, Mas. Akhirnya berangkatlah saya bersama Mas Chandra. Mas Chandra itu asli Lamongan, saya asli Tuban. Oke. Kemudian saya ke Lamongan, Mas. Oh, berarti zaman ke Lamongan? Iya, ke Lamongan dulu. Oh. Setelah itu berangkat ke Lamongan bersama Mas Chandra sama satu temannya lagi, Mhm. Mas Atok. Kita berangkat dari Lamongan pagi jam 7, terus berangkat ke Gresik untuk menjemput satu orang lagi. Itu Mas Kamalik. Oke. Dia sudah berkeluarga. Berarti 4 orang. 4 orang. Tak kira tadi 3 orang, ya? Kalau 3 orang ganjil, nggak berani. Iya, nggak berani Nggak ya? berani. Oke. Mitosnya kalau ganjil itu Lanjut lanjut. bahaya. Oke. Okelah kita berangkat dari Gresik nih Mas, start dari Gresik sekitar jam 10 atau jam 9 ke Pasuruan, Mhm. ke jalur Tretes. Oh, Sampai di Tretes. sana sore Mas, karena kita jalan nyantai sore. Keganjalan pertama yang saya alami itu ketika registrasi online Mas. Oke. Di sana kan booking-nya itu harus online Mas ya, nggak bisa di-booking offline. Oh. Tapi HP 4 itu buat booking itu tidak bisa semua. Kayak error gitu Mas. Oh, gitu, Heeh, nge-blank gitu paling? nge-blank HP-nya. Mhm. Akhirnya gimana ini, sudah berangkat kan, Mhm. kan H-1 lah, H-1 itu sudah booking Mhm. kalau, perizinan di sana. Oke. Akhirnya sampai di Tretes itu, kita di pos perizinan, pos parkir, kita terus terang sama bapaknya, "Pak, mohon maaf, ini saya sama teman-teman tadi sudah mencoba untuk registrasi online, tapi kenapa kok nggak bisa, Pak, ya?" Bapaknya itu tatapannya agak beda gitu, Mas, ke Mhm. kita-kita, kayak, "Loh nyapo sampean rene kok nggak daftar dhisik?" Ngono. Mhm. Akhirnya, "Coba sampean daftar malih." Terus dengan kata, "Coba kamu daftar lagi, insya Allah bisa," gitu. Akhirnya bisa, Mas, Bisa? bisa daftar. Tapi daftarnya waktu di Waktu tempat di itu? tempat parkiran di Tretes. Mhm. Nah, terus akhirnya bisa, kita naik sore, sore sebelum maghrib. Kita naik ke perizinan yang kedua itu untuk menyerahkan KTP dan surat-surat yang lain, surat Mhm. kesehatan dan lain-lain. Di sana ketemu sama bapak penjaganya. Mhm. Bapak penjaganya bilang, "Kan kita kelihatan masih muda-muda, Mas." Waktu itu saya masih kecil banget kan, Oh, iya iya iya. kan, Mhm. masih kecil, kayak ditanya disepelekan gitu, maksudnya, Mhm. "Sudah pernah mendaki gunung apa saja?" Mhm. Kalau saya sendiri belum pernah, tapi ada ketua rombongan yang sudah berkeluarga itu kan, sudah pernah ke Jawa Timur sini kan sudah banyak yang sudah didaki. Mhm Nah, mhm. saran dari bapak penjaga itu, kalau naik, kan di Tretes itu ada 2 jalur, Mas. Mhm. Bisa ke Wilerang sama bisa ke Arjuno, Mhm lewat mhm. jalur Tretes itu. Iya. Kemudian bapaknya menyarankan, "Jangan deh kalau ke Arjuno, gak usah nek Arjuno, nek durung ono sing tau, nek durung Oke. ono sing tau ndek Arjuno." Mhm mhm. Kita berempat itu nggak sama sekali belum pernah ke Arjuno, Mas, sama Oke. sekali. Oh, Bahkan berarti belum ada yang pernah ke sana? belum ada pernah yang ke sana, Oke oke. empat-empatnya. Nah, sudah diingatkan sama bapaknya, "Saya sarankan kamu ke Wilerang aja, karena jalurnya trek-nya lebih mudah dibanding Arjuno. Mhm. Kalau di Arjuno itu harus ada seorang yang mendampingi dan itu sudah pernah naik." Mhm mhm. Akhirnya dengan hati yang sangat tidak mungkin kalau ke Wilerang, tujuan kita kan ke Arjuno. Arjuno. Duh gimana? Terus akhirnya Mas Kamalik berunding lagi dengan kami dan beliau tetap ngeyel untuk ke Arjuno, Mhm mhm. tidak menghiraukan bapak itu, Oke. bapak penjaga. Ternyata pas kita mau naik, hujan datang, Mas.
Oh. Itu kita mau naik sebelum maghrib, Mhm. kita mau naik ke pos Kop-Kopan. Oh, iya iya. Pos Kop-Kopan. Di sana ada kayak sumber mata air gitu. Akhirnya kita nginep di pos perizinan itu. Kita nginep di sana karena hujan datang. Mhm. Kita menginap di sana malam, sedikit berbicara sama sharing-sharing dengan pendaki yang baru turun. Mhm. Kita nginepnya di musola waktu itu, Mas. Kita sharing mengenai cuacanya bagaimana di sana, udah dapat vibes apa kan gitu Mhm. tanyanya. Itu akhirnya pokoknya sangat welcome sekali kalau sama seseorang pendaki itu, Mas. Mhm. Akhirnya besoknya kita berangkat. Oh, berarti Saman sempat nginep ya? Sempet nginep dulu, Oh. besoknya pagi baru lanjut. Oh ya, oke, Heeh. lanjut. Pas lanjut itu cuacanya masih enak-enak aja, Mas, Mhm. nggak ada, maksudnya masih biasa aja lah, Mhm. biasa aja. Biasa aja, kemudian sampai di pos Kop-Kopan juga biasa saja. Yang dari pos Kop-Kopan ke Pondokan itu yang sangat menyiksa, Mas, menurut saya. Kenapa? Karena jalurnya itu bebatuan, ekstrim, di sana ada tanjakan namanya Tanjakan Asu, Mas. Tanjakan Tapi emang Asu. beneran namanya tanjakan asu? Iya, Tanjakan Asu, karena memang jalurnya itu sangat menyiksa. Oh, ya 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 ya, oke oke. Bahkan walaupun toh jalur tretes itu jalur sejuta umat, Mhm. tapi untuk pendaki pemula kayaknya jangan, soalnya jalurnya yang sangat itu, Mhm fisik, mhm. langsung ke Iya. fisik. Dan di Tanjakan Asu itu masih, apa ya, kayak kerasa nggak enak, Mas, aku waktu itu. Mhm. Saya minum, yang saya ingat pesannya itu saya minum airnya. Berarti ku emang Saman udah ngerasa kayak genting gitu tadi ya? Iya, ada rasa-rasa yang Mhm. bersyukur setelah beberapa jam kita tempuh, sekitar 3 jam, 4 jaman itu ke pos Pondokan. Itu sangat bersyukur sekali karena jalurnya yang sangat ekstrim tapi bisa kita lalui. Itu Mhm. masih biasa-biasa aja, Mas, situasi masih normal, Oke. maksudnya cuma firasat saja yang Mhm. ada. Di pos Pondokan itu kita rencana mau ngecamp di Lembah Kidang 2 sebelum kita summit untuk paginya ke puncak. Mhm. Ternyata di pos Pondokan ke Lembah Kidang 2 itu di tengah-tengah jalan hujan lagi. Hujan Mhm. datang lagi, kabut pekat, kabutnya sangat pekat, sampai kita memutuskan untuk berhenti di Lembah Kidang 1, ngecamp di Lembah Kidang 1, Mhm. ngecamp di sana. Itu masih biasa-biasa saja. Pas waktu malamnya itu, saya kayak ngerasa, ngapain saya mendaki gunung gitu, Mas. Kayak Mmm. sudah niat-niat terkumpul, tapi pas di sana saya kepikiran banget, Mhm. ngapain saya mendaki gunung, capek-capek. Terus? Keingat orang tua saya, Mas, keingat orang Mhm. tua. Mungkin ya karena keikhlasan orang tua itu, Mas, belum plong mungkin. Iya, benar. Akhirnya kita menginap di Lembah Kidang 1, Mhm. Lembah Kidang 1 sampai jam 2 pagi. Jam 2 Jam pagi. 2 pagi kita bangun untuk summit ke Arjuno, ke Oh. puncak Gunung Arjuno. Heeh. Terus terus? Di pas summit jam 2 itu, karena kita ingat pesan Bapak yang penjaga tadi, jangan jangan paksakan naik ke Arjuno kalau tidak ada satu orang yang menjadi petunjuk arah ke Arjuno. Oke. Alhamdulillahnya, Mas, ada rombongan dari Pasuruan, lokal situ, naik dan dia sudah pernah naik. Mhm. Ya, alhamdulillah ada mas-mas itu yang membackingi kami, dia menjadi navigasi Mhm. di jalurnya, kita naik sampai jam 2 itu sampai sekitar matahari baru
terbit Mhm kelihatan, mhm. itu kita masih di Pasar Dieng. Oh, ya. Oke. Pasar Dieng itu pasar setan. Namanya pasar Iya, setan? heeh, yang terkenal ada pasar setannya itu. Tapi emang pasar beneran apa hanya Goib, Mas. oh goib? Iya, nggak kelihatan. Apa gimana di sana? Itu saya terpisah dari rombongan, Mas, waktu itu. Sendiri? Sendirian. Kenapa? Sendirian. Waktu itu kan pembagian logistik kan saya nggak kebagi nih, logistiknya saya nggak di tas saya itu nggak ada logistik. Oh, oke. Belum sarapan dari jam 2 sampai pagi itu belum keisi perut saya. Heeh. Saya merasakan lapar. Lapar yang sangat luar biasa. Sampai saya itu waktu itu kabut, Mas. Jarak kabut itu setengah meter itu sudah nggak kelihatan. Oke. Heeh. Saya ngerasa ini, semisal ada yang jual makanan di sini, saya mau beli. Pas di Pasar Dieng itu. Heeh. Akhirnya setelah kelaparan itu, entah karena kelaparan atau apa, saya mendengar suara riuh kayak pasar. Oke. Suara riuh kayak pasar, ya Allah. Kenapa? Sampai apa ya? Ya Allah. Ini bener-beneran Saman yang ngalamin gitu ya? Iya. Oke, lanjutin. Riuh sampai pasar. Kayak di pasar. Beruntung teman saya yang membawa logistik memanggil saya, Mas. Dari ada suara keriuhan di pasar itu, teman saya memanggil saya untuk mencari gitu, kok mlaku dhewe ning ngarep ngono, nggak dienteni Oh, kamu koncone. berarti duluan? Iya, saya duluan. Oh. Saya duluan waktu itu, Mas. Karena saya kira ke Pasar Dieng sama Puncak kan jalurnya sudah jelas gitu. Nggak, maksudnya di petunjuk-petunjuk arah itu sudah jelas jalurnya. Beruntung bertemu itu, kemudian makan, dikasih makan saya. Lemas, badan sangat lemas, makan. Saya cuma bawa air waktu itu, saya bawa air 1 aqua, saya ke kantongin di tongkat, kan bawa tongkat itu, tongkat mendaki. Saya tali, Mas, di tongkat itu. Itu saya bawa itu, cuma bawa air itu, kemudian saya lanjut lagi bersama teman saya itu. Terus saya izin mau BAB, Mas. Oh iya, Ya, oke. mau BAB di gunung. Terus? Setelah saya izin agak menjauh dari jalur, karena etikanya kalau di gunung itu kan kalau mau buang jangan di area jalur kan. Oke. Saya BAB di sebelum puncak, masih ada 2 tanjakan lagi untuk ke puncak. Saya BAB di situ. Setelah saya noleh ke belakang, Mas, ada candi yang megah banget, Mas. Tapi pas waktu kamu BAB itu? Iya, pas waktu saya BAB-nya di belakang, pas di depan candi. Oh. Tapi entah, saya nggak tahu apakah di puncak itu ada candi beneran atau tidak. Oke, lanjut terus? Saya cuma berpikiran mungkin ini candi beneran, soalnya Arjuna kan terkenal banyak candi, banyak peninggalan-peninggalan untuk spiritual gitu kan, Mas. Bahkan di atas itu ada 2 makam, entah makam siapa. Setelah hal-hal yang seperti itu saya rasakan, kemudian saya mencoba untuk tetap tenang, rileks sampai di puncak. Sampai di puncak kita selebrasi maksudnya masih saya lupakan yang kejadian-kejadian itu, saya lupakan. Oh, kamu nggak cerita ke teman-teman. Selebrasi sewajarnya, akhirnya setelah itu turun. Nah, tuh. Kok langsung turun di atas, kamu ngapain aja? Di sana cuma selebrasi itu, Mas. Selebrasi itu ngapain sih? Jadi kayak ambil foto, kayak apa ya, haru gitu kalau sudah di atas. Oh, berarti kayak wes seneng Iya. sudah mencapai puncak gitu. Iya. Bentar,
kamu kalau langsung turun, kamu di atas itu, maksudnya nggak kemah apa gitu nggak? Kalau kemahnya itu ya mendirikan camp Mas. Heeh heeh. Mendirikan campnya itu di Lembah Kidang 1 itu tadi. Oh. Jadi barang-barang ditinggal di sana, kita ke puncak hanya membawa beberapa barang yang perlu. Mhm. Contohnya logistik untuk kita ke puncak itu. Oh gitu, berarti Mhm. sama naik itu sampai sampai atas Gunung Arjuna jam berapa itu? Jam 7 pagi. Pagi. Heeh. Oke, berarti matahari ya wis Heeh. kelihatan banget. Matahari sudah panas, kita Mhm. beruntung dapat cuaca yang cerah, Mhm. tapi dingin masih tetap dingin Mas, nggak panas. Walaupun panas, Mhm. kalau di atas tuh masih Oh iya. kerasa dingin banget. Oke, terus turun? Nah, waktu turun itu ketemu monyet yang sangat besar, Mas. Monyet? Iya, monyet. Yang Tapi lihat? semua tahu, semua lihat ada Oh, monyet. Kayak kita dipantau gitu. oke. Heeh, Nggak ngeganggu itu? nggak ngeganggu. Itu kelihatan di bukit gitu. Semuanya Mmm. lihat ada monyet kayak, tapi monyetnya itu kayak tatapannya itu gimana, kayak dia mencari seseorang gitu, Mas. Mhm. Monyet itu kayak, "Wes, pokoknya bismillah, wis turun," Mhm wes, nggak mhm. ada firasat apa-apa. Nah, ketika turun itu, air yang dikasih mbah saya itu, Mas, Mhm. yang dari bapak saya, karena air sudah habis, terpaksa saya kasih ke teman saya. Saya habiskan pas waktu turun itu. Mhm. Saya kayak menyepelekan gitu. Mhm mhm. Wes lah, nggak ada apa-apa. Mhm mhm. Setelah saya turun turun dari puncak ke lembah 1 itu normal-normal aja, kemudian kita prepare kan itu sampai siang turunnya itu sekitar Mhm. habis duhuran di Lembah Kidang kita prepare, kita cabut tenda-tenda, terus kita turun ke pos perizinan Mhm. tersebut. Nah, tapi pas diturun pas pada waktu saat turun inilah yang membuat saya tak terlupakan, Mas. Kenapa? Karena hujan beserta petir, kilatan petir itu kayak di atas kepala gitu, Mas. Tapi berarti itu hujan? Hujan, hujan dan petir. Itu Saman tetap lanjut turun? Tetap lanjut turun. Oh. Karena ya mengejar waktu, karena yang Kamalik itu kan dia bekerja di perusahaan mie sedap kalau nggak salah Mhm ya. mhm mhm. Bekerja di perusahaan itu dan dia harus pulang waktu itu juga. Malam ini harus sudah karena besok sudah Kerja. kerja. Oh gitu, oke. Akhirnya kita tetap memaksakan untuk turun. Itu gimana? Petirnya emang bener-bener di atas kepalamu gitu? Iya, rasanya kayak langsung di atas banget, Mas, kuaras. Kenapa nggak berhenti dulu? Ya karena itu tadi, ada satu teman kita yang mau ada kerja dan Mhm. kita harus tetap memaksakan turun. Oh. Kita turun dengan es gobios dan air dari atas gunung kan turunnya kan itu, Mas, apa, Mhm mhm mhm. deres gitu loh. Mhm mhm. Heeh, di situ kita sampai saya merasakan tersiksanya di situ sampai kaki kaki saya jempolan ini ke kukunya itu terlepas. Terlepas? Mhm. Kenapa itu? Sandung? Karena sepatu kan turun, jalurnya bebatuan, Mhm. kita turun, Nahan palingnya? nahan beban di carrier itu, Oh gitu. dengan kesakitan. Tapi nggak kena lintah gitu nggak? Nggak ada lintah di sana, Masa? nggak ada. Oh, biasanya aku krungu-krungu kayak gitu banyak lintah gitu ya. Eh, Di aku gunung tertentu sih, Mas. oh ada. Tapi aku pengen tanya deh, kayak gitu kalau kamu BAB di sana itu gimana? Hmm? BAB ya ini, Mas, kita gali lubang. Oh gali Heeh, gali lubang. lubang ya agar nanti nggak kena kalau ada orang yang lewat. Oke. Etikanya gitu, Oh iya. kita gali dengan kayu. Terus cawike nggih apa? Kan itu bawa air Bawa yang air? minum tadi, heeh. Oh. Ya itu sebenarnya sing nggarai aku emang jujur nggak suka naik gunung karena Sampean
seneng tapi suka naik gunung enggak Enggak. suka. Nggak suka karena ya itu, apa ya, lek batinku itu kalau aku naik mungkin ya ada rasa sing aku harus, ndang cepet sampai, aku pengen lihat suasana kalau di atas gunung tuh seperti apa. Cuma nanti malesnya itu turunnya, Mas. Pas Sama turunnya. kayak sama kayak kita kalau pengen jalan ke mana, "Ayo jalan santai ke sana." Hmm. Tapi pulangnya pasti males, jalan kaki lagi. Tapi kalau di gunung beda loh, Mas. Beda. Sampean turun itu membawa kebahagiaan. Oh Heeh. gitu. Oh, apalagi kayak gitu waktu Mhm. blet ngising terus bejal. Waduh waduh. Teman saya sampai bilang, "Ini pertama saya mendaki gunung, kamu biasanya kalau orang pertama itu nanti bisa kecanduan naik Mhm. gunung, kalau enggak ya kapok." Kapok. Mhm. Ya emang bener sih 2 itu Mhm aja gitu. mhm. Yang satu kalau kecanduan ya mungkin udah tahu rasanya kalau udah di atas, Kebahagiaannya pas di puncak dan pas turun itu tetap ke bawah bahagianya. Mhm. mhm. Terus setelah, kamu turun ada hal-hal lain nggak? Kamu cerita nggak waktu kamu ketemu apa, ngelihat candi gitu Belum ketemu? belum cerita. Karena saya dengar-dengar kalau kita cerita, nanti teman kita ada yang panik, malah nanti chaos. Maksudnya situasinya malah ini, Oh, iya. tegang semua. Terus kamu akhirnya cerita tapi? Sampai sekarang belum cerita saya. Sampai sekarang belum cerita? Oh, Belum cerita. sebenarnya paling ya kayak gitu kan, yang ngerasa mungkin kayak kamu lihat candi itu kamu sendiri, tapi Mhm, biasanya kayak ya setiap orang kan pasti kayak punya pandangan berbeda, iya iya. kayak dia dirurui opo tapi tetap diem, Diem, kayak heeh. gitu. Tapi kamu waktu di atas ngelakuin hal-hal yang, eee Nah, pantangannya kan di sana nggak boleh kayak kata-kata jorok atau miso gitu, Mas. mhm. Dan waktu itu bertepatan saya memakai kaos yang tulisannya itu jorok. Dan Oh, setiap ada seorang pendaki itu membaca dan melontarkannya ke saya gitu, Kak, tapi dengan guyon, Mas. oke. Heeh. Oh, iya 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 Pak, iya. tulisannya boleh disebutin nggak apa? Boleh, apa? Jancuk gitu. Oh, biasa, di sini Biasa, biasa. tapi kalau etika sopan santun kan nggak Mhm. nggak nggak boleh, Mas, nanti. Iya iya, benar benar. Berarti waktu naik gunung itu sampean 4 orang. 4 Lah orang. waktu sampean waktu pas naik katanya ada, rombongan lain yang bisa jadi navigasi kamu itu pencar? Itu tetap, tapi saya ketika pas di Pasar Dieng ke Heeh. puncak itu, eee, misah sendiri. Oh misah. Heeh. Situ, sing dibilang misah itu, apa satunya udah naik duluan, apa beda jalur? Ada yang sudah naik duluan, Mhm. ada yang masih di belakang. Oh gitu, rombongan kamu masih di Masih di belakang? belakang. Oh, iya iya Saya iya iya. ngejar rombongan yang di Pasuruan itu yang jalur navigasi itu. Mhm 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 mhm. Itu rame-rame, Mas, pas dari Lembah Satu ke puncak itu kita rame-rame pas naiknya. Soalnya kan banyak juga pendaki-pendaki lain yang di Mhm. situ gabung untuk summit jam 2 pagi. Oh, iya iya iya. Bikin kayak gitu gimana? Kamu kapok apa masih pengen lagi? Setelah itu masih ada, rasa kepengen, Mas, ke Sindoro, daki ke Sindoro. Tapi belum kesampaian? Sudah Oh, ke sudah? Sindoro, heeh. Yang buat kapok pas waktu turun itu, hujan petir, saya tetap berempat, Mhm. kemudian di pos 2 ke pos 1 itu, saya memisahkan diri lagi. Karena air yang sudah saya bawa itu habis dan saya kayak cepet-cepet kudu nang tuk nggon ngisor lah. Mhm, tapi yang katanya, tadi yang ngasih air itu setelah kamu habiskan apa, efeknya di kamu apa? Ada entah kejadian apa gitu? Lebih tenang, Mas, kalau setelah minum itu. Maksudnya kan nggak boleh habis tadi? Iya, nggak boleh habis, tapi kan saya bagi sama teman-teman yang lain. Tapi kamu Nah, tetap melanggar peraturan dong? iya melanggar peraturan dan ternyata ini ada sangkut pautnya dengan monyet yang saya lihat di atas Kenapa? pas turun. Kenapa? Pas saya turun itu maghrib, masih terdengar suara azan di Mhm. pos 2 sampai pos 1. Itu saya sendiri lagi, pisah lagi dengan rombongan, Mendahului? heeh, mendahului.
karena batin saya cepet-cepet nang ndek ngisor. Di jalan ada beberapa monyet, kawanan monyet, pasukan monyet, Mas. Itu kayak saling saut-sautan gitu loh pas saya jalan. Kan ada kayak pohon-pohon besar gitu. Itu monyet-monyet saling kayak mau menyerang gitu. Menyerang ke siapa? Menyerang ke saya. Tapi nyata apa? Nah itu saya nggak tahu apakah di sana itu emang ada monyet-monyetnya, tapi kayaknya ada. Tapi itu banyak sekali, Mas, kawanan monyet itu. Terus kamu diserang? Cuma disaut-sauti saja, diteror gitu. Oh, diteror gitu. Dengan suaranya. Dan pokoknya waktu saat saya turun itu kayak ada yang ini, Mas, ngawasin gitu. Nggak tenang banget, nggak tenang, gelisah. Oke, terus berarti setelah kamu sudah turun, akhirnya pulang. Setelah saya turun, saya masih nunggu rombongan saya yang 3 tadi. Berarti kamu emang mendahului? Iya, emang saya mendahului. Tapi kamu nggak ngomong ke teman-teman gitu? Aku Iya. tak dhisik yo, ngono Iya, pasti ngomong dulu. Terus sampai turun di bawah, nunggu teman-teman itu? Nunggu teman-teman yang masih di atas. Lama? Sekitar selang 1 jaman. 1 jam itu. Berarti kamu setelah turun itu nunggunya di pos yang Pos perizinan itu yang saya buat tidur. Oh, buat tidur itu. Yang pertama. Oke. Akhirnya waktu sampai ketemu teman-teman sudah turun, nggak cerita apa-apa juga? Saya dimarahin, Mas. Loh, kenapa? Ya, air yang dari mata air di kop-kopan kan itu ada mata airnya. Airnya itu ternyata di tas saya semua, di carrier saya semua. Dan ketiga-tiganya ini jalan turun dengan kehausan gitu, Maksudnya nggak minum air. Oh, berarti kamu emang membawa air sing punya arek-arek itu? Iya. Kamu nggak sadar apa emang? Sudah kayak nggak kepikiran sama sekali, Mas, maksudnya kalau airnya itu saya bawa gitu. Pokoknya saya langsung cepet-cepet ndang turun ya. Akhirnya diseneni. Oh, habis-habisan sama ketua. Ini saya minta maaf. Ya, saya terima karena ini saya emang yang salah saya, Mas. Tapi di balik itu kan yang saya rasakan kan ini ada teror itu. Iya. Ada teror dari nggak tahu apa, entah penghuni atau apa, enggak. Yang monyet Tapi itu. kenapa kok sama milihnya Arjuno? Saya ikutan dengan teman saya. Maksudnya nggak cuma pengen tahu aja gimana sih rasanya mendaki. Oh gitu. Terus setelah kamu mendaki katanya kan kamu tadi penasaran lagi terus ndaki ndek nggone Sindoro. Itu juga udah kesampean? Kesampean. Dan itu lebih parah lagi kalau tentang mistis. Soalnya ada anak indigo kayak anaknya dukun dan dia ikut mendaki gitu. Temanmu? Temanku. Gimana ceritain? Itu pas di tempat ngecamp sama mau naik, saya lihat dia itu kayak beda gitu, Mas. Nggak seceria yang dari pos 1 sampai ke pos camp itu. Dia pos 1 sampai ke pos camp itu kayak bicara guyonan, basa-basi dengan pendaki lain, ceria kan gitu. Ternyata pas di camp sampai mau ke puncak ya itu sekitar jam 3 pagian naiknya. Bentar deh. Jam 3 pagi kayak gitu berarti kan peteng banget kan? Peteng banget. Nah, terus? Bawa senter. Headlamp. Oh. Oke. Ya, dia kayak beda banget. Bahkan dia sering ngari terus, Mas. Ngari apa? Dek mburi terus ngono. Oh, ngeri. Ketinggalan terus. Ngeri, oke. Kita sampai capek menunggunya saja sudah capek nunggu. Kok lama. Tapi dia belum cerita. Dia ceritanya itu pas perjalanan pulang, pas waktu di tol, dia baru cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami. Yang Indigo tadi cerita. Kenapa katanya? Setelah masuk di jalur mau ke puncak itu, dia kayak ngelewatin gerbang goib yang dimana ya kayak pasar dan
semua semua makhluk yang ada di situ itu ngawasin dia. Mmm. Makanya dia nggak berbicara sama sekali, diem aja. Sampai di puncak, ya diem, ya foto, diajak foto ya kayak orang linglung gitu loh. Oke. Mmm, Tapi yang indigo yang tadi ya. indigo tadi. Terus kamu di situ, lebih sulitan mana? Arjuna apa yang itu tadi? Kalau sulit, sulit di Arjuna Mas trek-nya. Mmm. Tapi kalau tingginya tinggi mana sih Arjuna sama Senduro tadi? Sindoro, Sindoro? tinggian Arjuna, Arjuna Arjuna. 3.339 mdpl Oh, oke. Terus waktu atapnya. kamu, naik Sindoro itu izinnya sama ibu gimana? Nah itu kan sudah pertama kali kan sudah selesai, maksudnya Mmm. sudah kayak biasalah berarti ibu, "Oh ini kesukaan anak saya," gitu. Oh, hobi Mhm. kayak gitu. Bahkan dibelikan carrier aku Mas sama Masa? ibu, iya, Oh, waktu itu kamu masih disupport. anak tunggal ya? Mhm, Berarti, oh, anak sayangan lah. iya. Tapi sempet nggak kamu itu di sana kayak ngerasa kamu tersesat gitu? Tersesat, iya pas waktu jalan sendirian itu Mas. Mmm. Saya merasa kok nggak sampai-sampai gitu, lama banget. Pas di Arjuna Nih tadi? iya, padahal sekitar 1 jaman mungkin, tapi kayak lama sekali rasanya. Lemot paling mlakune. Mungkin. Aduh aduh, ya itu aku kalau mau naik ke gunung itu kayak gimana gitu, tapi aku gumunku banyak orang kok suka naik gunung ya. Katanya ya entah sensasi, terus kesenangan sendiri gitu. Ketenangan. Terus kayak, kalau naik gunung itu bisa ngelihat sifat asli Nah manusia. itu bener, kayak saya kan sampean sendiri paling sudah bisa melihat sifat saya, maksudnya suka meninggal kan itu kayak Mmm, mhm tidak mhm. memperduliin teman-teman itu Mas. Oh iya, Wah, iya bener dari itu banget. saya belajar Mas, di pendakian yang di Sindoro itu saya lebih selalu support, saling support itu, nggak Mmm, yang di pertama yang selalu ninggalin gitu. oke. Kayaknya sifat asli kita akan kelihatan ketika kita Mhm. nanti naik ke gunung. Iya, terus waktu kamu naik ke Sindoro itu sama teman-teman yang kemarin juga? Beda lagi, Oh beda beda lagi, lagi, heeh. Itu open trip, saya ikut di open trip. maksudnya? Open trip, jadi saya bayar, disiapin semua, Oh oh heeh, bayar? mhm. Untuk bayar apa kayak gitu? Ya kayak fasilitas tenda, terus logistik, makanan. Kalau pribadi kan kita beli-beli sendiri, tapi kalau open trip sudah ada yang nyiapin. Oh begitu. Kalau waktu kamu naik kayak gitu pas lagi mungkin kayak kamu singkatane dipantau sama monyet-monyet gitu, apa yang kamu baca? Yang saya baca maksudnya, kayak aku mau diajak gitu Mas. Enggak, maksudnya kamu kayak apa sih dalam keadaan kamu takut itu yang kamu baca itu apa? Oalah, Heeh, selawat pasti Mas, selawat heeh, gitu. heeh. Iya iya iya. Pas waktu petir itu juga saya nggak berhenti-berhenti itu membaca tuh. Mmm. Dan ndak nek mati kan wis lambene api. Ya Heeh. enggak, tapi kelambimu kan jancuk. Iya, makane iku Mas, yo. Wong padha miso-miso nek ketemu aku. Itu, waktu kamu ngerasain hal-hal sing mistis seperti itu kejadian pertama apa sudah pernah? Sebelumnya ada lagi Kenapa itu? yang beda, maksudnya beda konteks dengan pendakian. Mhm. Emang saya kalau soal kepekaan bisa Mas, maksudnya kayak peka gitu loh Peka, terhadap heeh, terhadap tapi bisa ngelihat? bisa Bisa ngelihat? bisa ngelihat. Wah, cocok ini. Saman saman itu enggak, sudah dibuka mata batinnya belum? Nah, itu kan waktu, SD, lulus SD saya ikut perguruan, Mas. Mhm mhm. Yang di sana itu emang untuk mengasah kepekaan itu, Oh, kebatinan. oke oke. Jadi ilmu pernafasan dan lain-lain, kayak gitu. Siap, Dan kata guru saya sih sudah dibuka, sudah dibuka. heeh. Tapi Maksudnya tapi Saman kayak kayak di sini ngelihat ada apa tahu? kalau di sini,
Netral kalau di sini masalahnya. Netral. Heeh. Biasa. Aku bisa buka mata batin. Wow, masa? Mau Gimana? mau nggak? Hah? Tak buka lebih lebar. Karena kan kamu kalau kayak ya namanya di sini kan semua pasti ada lah ya. Iya. Dimanapun pasti ada. Kalau kamu tak bukain kamu bisa ngelihat kayak gitu tapi kaget. Mau? Percaya sih Mas kalau aku. Soalnya di perguruan gitu kan sudah Berani nggak mau tak buka nggak? Mau? di sini. Iya, maksudnya efeknya nanti kamu kaget. Orang yang bisa ngelihat hal-hal seperti itu pertama pasti semua kaget. Biasanya kaget. orang-orang yang kesini tak bilangin gitu, mau nggak gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu ada anak-anak juga tak buka. Pentingnya apa sih? Karena kita kan bisa mempercayai hal-hal Iya, gaib kan emang ada kan. mengimani. Nah, kayak gitu. Ciptaan Allah yang lain dari kita. Mau? Boleh. Nggak takut? Nggak takut. Serius? Serius. Tapi itu efeknya bisa seminggu dulu kamu bakal itu. Bakal ada efek sampingnya ini. efeknya enggak, efek sampingnya itu pasti orang ya namanya biasanya orang kalau nggak tahu apa-apa kan pasti ngelihat hal sing beda dengan kita pasti boy waduh kayak gitu. Iya. Saya sudah terbiasa Mas kalau hal-hal yang kayak Sudah gitu. terbiasa. Oh berarti wis nggak terlalu takut lah ya. Nggak usah lah, terima kasih. Loh, kenapa? Hah? Piye, buka gak? Gitu. Boleh. Saya takut sendiri kok biasanya. Karena kan kalau kayak gitu biasanya ya diam-diam terus ada yang apa ya kayak duduk di atas kayak gitu ngeliatin kita kayak gitu. Tapi sama nggak takut? Enggak. Kenapa harus takut Mas? Serius? Piye. Janganlah bintang tamu kok malah dibuka mata batinnya. Jangan. Sesuai kepercayaan masing-masing. Nih ada pertanyaan. Oke. Tapi kamu ada keturunan indigo nggak? Nggak kayaknya. Nggak ada. Tapi ada mbah saya yang menjadi kayak dukun gitu. Berarti mbah. Tapi ibu bapak? Nggak. Biasa. Oh, oke. Waktu pertama kali, tapi kamu itu kan peka terhadap kayak gitu kan? Iya. Apa yang kamu rasakan waktu pertama kali? Pertama kali dibuka apa pertama kali apa? Pertama kali ngelihat hal-hal seperti Ya itu pas latihan, pas waktu penggalian gitu. Sudah terbiasa Mas ada serewet lewat hitam gitu, besar lewat. Sudah biasa. Dan kita semua lihat, yang latihan semua lihat. Emang pas waktu penggalian itu ini untuk membuka kepekaan gitu dan kadang dites sama. Oke. Berarti ya sekarang udah nggak kaget lah ya gitu. Mengerikan. Kalau orang-orang yang awam kan pasti takut, ya kan? Apalagi ngelihat hal-hal yang biasanya nggak pernah dia lihat. Kayak tuh bentuknya gede gitu. Kalau di itu lebih dibuat permainan Mas, kayak dimasukin gitu, terus ditanya-tanya. Oh, mediasi. Mediatoran. Kayak gitu. Tapi setelah waktu dari gunung apa tadi Sindoro, itu rencana mau naik ke gunung mana lagi? Waktu itu sudah booking di Rinjani tapi gagal lagi. Kenapa? Pas itu saya sudah masuk kuliah dan orang tua nggak ngizinin. Wis kuliah, fokus di kuliah, nggak usah naik gunung. Oh gitu. Tapi sempat emang mau ke Rinjani ya? Iya. Rinjani itu mana? Lombok. Waduh itu ya makan biaya besar juga dong. Iya, uang saya hilang Bon, wes yang buat bayar tiket kapal PP. Loh udah bayar? Sudah. Porter juga sudah bayar. Loh berarti kamu bayar dulu baru ngomong? Iya. Ketentuannya kan gitu Mas. Oh alah. Ini uang saya nabung waktu SMA sampai ke kuliah buat mencoba ke Berapa Rinjani. bayar ke sana?
1.500.000 atau kurang lebih segitu. Itu Tap udah dapat apa aja itu? Itu sudah ada porter, makan seminggu, estimasi Oh, waktunya makan seminggu. Loh, seminggu. seminggu itu maksudnya di perjalanan apa di Perjalanan Oh, perjalanan seminggu. di perahu, Iya, di kapal kapal, itu? Oh, iya 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 iya. Mungkin ibumu wis ngerasa ya, wis ojo munggah-munggah neh, mungkin dikuasane opo-opo. Karena kan iya, kebanyakan ya apa ya, beritanya di mana-mana sekarang juga ada yang hilang, mendaki hilang hilang. kayak gitu. Ya Allah, karena Dan kan sebelum ke Arjuna kan saya juga searching-searching dulu loh Mas, kayak mhm, pantangan-pantangannya apa dan iya, ternyata emang mistis banget. mhm. Mhm. Soalnya apa ya, awakmu pernah melu kuwi, apa ndek Kediri namanya, Kediri Bajulan tau ikut? Tahu tahu kan? Iku lewatnya kelotok sini. Jadi startnya di Kediri kalau nggak salah, kan Kediri Bajulan kan Kediri Gimana Nganjuk kan kalau nggak gimana? salah. Itu ya ngelewati gunung kalau nggak salah kelotok ini. Aku sempet pernah Di sekali belakang ini hah? ini Iya iya nggak sih? Pokok di sini, waktu aku ini zaman bukannya Wilis ya Mas? Enggak, iya Wilis kan? Wilis ya, Mhm. tapi kelotok mana sih? Lah yang kecil iku, pokoknya Itu kalau nggak salah lewatnya situ. ada apa Nggak ada ceritanya? apa-apa, maksudnya, itu kayak aku bisa ngebayangin kalau orang bisa hilang itu kalau di luar mistis ya itu pasti jatuh. Hmm. Karena Nalarnya ya? nalarnya, sumpah itu Logikanya. aku sendiri kayak Kediri Bajulan itu kayak bener-bener terpaksa sih karena pengen dapat sertifikat. Waktu itu dapat sertifikat. Sampean ikut Iya, ke sana. oh waktu apa ya, Mapala kayaknya, pokoknya sekolah ikutnya. Hmm, Bayar ke sekolahan, nanti dapat sertifikat sana. terus? Nah, waktu ndek ngene sini, pas gunung sini kan jalan kan, wah jalan jauh pokoknya. Nah, waktu ke gunung, pokoknya kalau nggak salah klotok sini, ya Allah, trek-nya itu Mas, kayaknya kayak apa ya, apa ya, kayak sini tuh tanah tapi kayak apa sih namanya, Nanjaknya bukan nanjak. Jadi kita jalan ini tanah seret, jalannya segini tok. Itu 1/2 meter. Oh, maksudnya Apa ya? curamnya, maksudnya di bawahnya ini sudah Oh, jurang gitu? jurang. Sudah Iya, jurang jadi ya? aku ngebayangin, oke kalau aku cowok mungkin aku masih bisalah Hmm, ngelewatin kayak gitu. Itu anak SMA semua cewek cowok lewat situ. Bawah jurang. bawah jurang. Ya Allah sumpah aku sampai kepleset pisan ya wis bar. Tapi kalau kepleset apa, biasanya disangkut-sautin sama mistis nggak sih, Mas? Ya Iya lah, makanya, heeh, heeh, kayak makanya. gitu. Karena aku mikir maneh, orang namanya apa, Gunung Klotok ini yang nggak terlalu tinggi aja banyak, itu trek-trek yang seperti itu. Itu Hmm, serius, aku SMA itu ya Allah, ki serius. Jadi paling 1/2 meter segini kalau nggak salah ya. Pokoknya segitulah. Bawah ini wis jurang. Maksudnya bukan jurang sing air, tapi pokoknya jurang gitulah ya. iya. Aku bayangin, ya Allah, iki nang mburi arek-arek wedok. Kayak pas iku, jenenge cah SMA ya, Cinta-Cinta Monyet. Aku bayangne iku, itu waktu dulu aku suka sama orang dan dia ikut juga. Aku wis sih Sampean mikir, jagain berarti? "Hah? Sampean jagain? Ya enggak jagain karena kan hanya sekedar Iya suka iya gitu." iya. Engko lek, ya Allah, engko lek arek aku ceblok piye ngono Hmm, kuwi. Wah, aku sih mikir, eman. eman. Kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah nggak ada apa-apa akhirnya, ngelewatin itu sampai apa gitu loh, pokoknya ada namanya di tengah-tengah, di daerah mana gitu, aku wis stop sampai situ. Hmm, Jadi kalau ada orang yang nggak kuat, wis sampai situ pulang. hmm. Karena masih setengah perjalanan lagi untuk menuju Nganjuk. Aku nang kono setengah, ya Allah, tak 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 apa ya, tak terus nih nggak apa enggak ya, tak terus nih apa enggak ya. Akhirnya, ah wis lah, s Kak gak mikir sertifikat ritek kayak Iya iya. gitu. Dulu sih tak pengennya mek sertifikat itu tok. Ngejar sertifikatnya. Padahal rumah aku sumpah, setelah itu ternyata aku juga dapat sertifikat karena aku ikutnya, lewat sekolah. Hmm. Jadi semua kemarin yang ikut, Kediri Bajulan semua dapat. Jadi, walah ya Allah ternyata sertifikatnya kuwi Kertas buat apa itu? kertas, heeh, dan Buat iku apa? namanya ditulis sendiri. Ditulis sendiri. Serius, sampai sekarang masih ada, aku masih punya Iya, sertifikatnya. Tak tulis sendiri M. Mamnun gitu, hmm, padahal aku nggak sampai puncak. finish, kayak gitu. Waduh, Ya seperti itulah pengalaman dan dari situ aku enggak lah, kalau mau ke gunung aku enggak. Aku bukan tipe orang sing, suka capek. bukan suka capek, tapi lebih ke ya emang aku wedi wedi hal-hal sing seperti Hmm, itu, terus trek-treknya kan menyiksa. mengerikan kayak gitu. Aku sih mikir wong tuaku nang omah, aku mikir wong-wong sing tak sayang kayak gitu. Jadi wis nang omah ae lah.
tak kerja kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang sukanya ke gunung itu biasanya emang untuk menenangkan diri. Iya. Biasanya kalau lagi ada masalah, Hmm. pengen naik gunung dewe kayak gitu. Itu lebih katanya teman-temanku yang suka naik gunung banyak banget. Lebih tenang gitu lah. Kayak aku juga sebenarnya suka naik gunung. Gunungnya bojoku. Astaga. Ya beda-beda lah Mas pandangannya. Iya. Pandangannya orang. Iya iya iya. Oh ya sampai rumah kayak gitu ada yang ngikutin kamu nggak? Hanya ini, tiba-tiba pas habis di Sindoro, di jalan tol itu, saya minta sama Pak supirnya berhenti dulu. Karena rasanya maksudnya ya itu paling ada yang ngikutin gitu, Mas. Rasanya Saya gimana? saya minta berhenti, Mhm. kemudian saya langsung muntah-muntah. Oh, berarti paling abot paling. Muntah-muntah luar biasa kayak ya Apa yang keluar kalau dari mulutnya apa? Apa kangkung, mie, apalagi? mie sih, Mas. Mie. Aduh aduh. Selain kejadian horor, ada nggak momen positif yang bisa mengurangi rasa ketakutan kamu? Dapat kenalan cewek atau pemandangan bagus gitu? Waktu kamu naik kayak gitu boleh nggak sih pacaran? Setahu saya boleh-boleh saja, asalkan Jaga batasan lah ya. ada teman-teman yang lain. Oh gitu. Maksudnya nggak naik kayak berdua saja tuh, kalau bisa jangan. Oh iya iya iya. Tapi Kalau suami istri nggak apa-apa, los. los ya Kalau kayak masih gitu. pacaran mending ada teman yang lain. Oh soalnya sing ketelu setan. Betul. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, coba kasih pesan ke teman-teman yang nonton, apa nasihat buat teman-teman yang pengen mendaki gunung. Oke, Sini kameranya sini. kameranya sebelah sini ya? Sini. Oke. Oke, untuk teman-teman yang ingin mendaki gunung, alangkah baiknya teman-teman itu banyak persiapan, entah mental atau fisik, dan alat-alat yang lain juga, sampean harus benar-benar persiapan. Karena hidup di gunung itu nggak seenak yang kita kira, maksudnya jalannya itu terjal banget. Jalannya terjal dan pokoknya siapin aja, siapin fisik dan mental kalian. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Tapi ada loh yang sendirian tuh. Solo, Solo banyak loh ya. banyak, Aku lihat di TikTok juga anjir kendel banget orang ini. nggih, Tapi sambil mengabadikan momen gitu. momen. Serius, kewendel banget. Sebenarnya sing ditakutkan itu waktu yang di gunung itu biasanya di luar horor itu kayak hewan-hewan buas sih. Di mana gunung yang masih ada hewan buasnya? Di ini ada, di Wilis Macan. Serius? Iya, ada di kontennya siapa itu. Tapi kayak macannya kayak apa, kecil kayak kucing gitu, tapi itu macan. Kalau ada yang kecil pasti ada yang besar dong. Mungkin. Mana macan? Heeh. Ngeri lah. Makanya itu, ya, lenek macan bejal. Babi pas di Sindoro. Babi hutan. Babi hutan. Emang babi hutan apa jahat nggak sih? Menyerang, Mas. Oh menyerang. Iya, logistik kita diberantakin semua pas kemarin di Sindoro. Babi hutan? Iya, pas malam-malam. Jadi Oh. logistik ditaruh di luar, Mm-mm. pas pagi-pagi sudah tinggal berantakan murat-marit. Oh dasar babi ya. Dasar babi. Dasar babi kamu ya. Emang kamu babi, kelakuannya kayak babi. Aduh. Oke. Apa pelajaran berharga yang kamu ambil dari pengalaman kemarin? Pelajaran yang saya ambil bahwa dari naik gunung itu kita belajar bahwa kehidupan kita itu sama nantilah, rintangannya itu kurang lebih kayak di gunung. Maksudnya banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi, dan untuk mencapai kesuksesan yang di puncak itu kita harus dengan memaksa diri untuk melewati semua rintangan itu. Lika-liku untuk sukses Lika-liku itu. ya. Banyak nanti batu kerikilnya yang Iya, kayak gitu sampai dilemparin monyet gitu ya. dilemparin monyet. Iya, makanya kalau pengen sukses ya harus tahu ya namanya proses. Proses, betul Mas. Kalau ke gunung kan prosesnya itu Iya. treknya susah, disesatin
Itu Iya. hal-hal mistis kayak gitu. Sampai ya seperti itulah. Aku sendiri kan belum pernah naik gunung kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen naik gunung, jaga sikap, jaga ucapan, itu juga penting, Hmm. ya kan? Ojo. Tapi itu loh, sing kewendel tau gak sih sapa? Iku loh, kewendel iku lho sapa? Komedian ya apa? Zawinur. Zawin itu gaplek yo kuwi. Malah ditantang anjir. Ya, Aduh, ya luar biasa. ilmunya kuat ya, Pak. Konten-konten yang Heeh. kalau sudah mentok horor katanya. Horor, iya. Katanya Zawin. Oke, pokoknya jaga sikap, jaga lisan juga, karena kan, sebelum kamu ke sana itu, ya namanya hal gaib itu pasti yang mendahului kamu. Yang menempati dulu di sana itu pasti yang seperti itu. Pokoknya hati-hati, stay safe, jaga persiapan juga, mental. Kayak gitu ngeluarin uang banyak nggak sih kalau? Banyak, Mas. Banyaknya buat apa? Kalau belum persiapan apa-apaan pasti beli-beli kayak carrier. Carrier kan Oh. mahal juga. Oh enggak, maksudnya kalau Pastinya. di luar itu kayak apa sih yang perlu kita bawa? Minuman, makanan? Iya, logistik. Oh. Uang transport kita mencapai ke gunung itu. Oh ya, kayak gitu kamu naik, kayak apa, pakai kendaraan pribadi apa Motor. Pas ke Arjuna kita motoran. anu nyewa itu? Enggak, bawa sendiri. Oh bawa sendiri, terus diparkir? Iya, di sana, Oke, dititipin. nah itu juga, materi juga perlu biar, eee, biar nggak kehabisan bensin gitu. Oke, gitu aja mungkin cerita pengalaman Mas Syarif siapa namanya? Samsul. Mas Syamsul Ma'arif, ke gunung tadi. Ya pokoknya teman-teman hati-hati kalau dimanapun berada, jaga ucapan. Kalau mau naik ya assalamualaikum, bismillah, kayak gitu. Amit lur. Amit lur, nah seperti Amit tenan. itu. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di komen, subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Saksikan terus Cerita Urip setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu hanya di Mambrut Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.